Introducing Antoninus 3. Inovasi baru tapi bikin males. Besok kerja apa ya? Nah, Tan, jadi kita tuh ngapain sih di sini? Jadi hari ini tuh kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih. Dan sesuatu ini sangat berkaitan sama anak muda dan juga teknologi. Dan belakangan ini, hal ini itu juga sering dibicarain di mana-mana. Jadi ya semua orang juga tahu hal ini. Wah, topiknya menarik banget nih. Tapi sebelum itu, kita kenal diri kita nggak sih? Pasti. Hai guys, aku Eka dan ini. Dan aku Sultan. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang apa sih itu AI dan dampak AI sebagai pengganti pekerjaan manusia. Nah, selain ada kita berdua di sini, bakal ada teman kita yang lainnya buat ngutarain pendapat mereka. Tapi sebelum itu, pengertian AI itu apa? Jadi AI sendiri itu adalah kemajuan teknologi yang digadang-gadang menggantikan pekerjaan. Nah, pekerjaannya itu kayak gimana? Ada pekerjaan yang besar dan yang kecil. Jadi AI sendiri itu kayak semacam ada kayak robot-robot atau mungkin kayak teknologi yang digadang-gadang nih menggantikan mereka semua gitu. Wow, nah jadi mari kita dengerin pendapat dari teman-teman kita. Dan teman-teman kita udah ada di depan kita nih. Nah, jadi teman-teman yang udah mau ngutarain pendapat mereka ini udah ada di depan kita nih. So, introduce yourself guys. Halo guys, aku Raquel. Aku Iren. Jadi di sini mereka mau menjelaskan tentang perkembangan teknologi nih. Perkembangan teknologi kayak gimana sih? Jadi mereka ini bakal jelasin tentang hal-hal yang lagi banyak dibicarain, yaitu AI. Jadi di sini mereka akan menjelaskan tentang perkembangan AI. Jadi silakan waktunya. Sebetulnya AI ini sudah banyak kali dibicarakan di tahun 1950-an nih. Dan pada tahun itu pertama kali dicetuskannya nama AI ini, kecerdasan AI ini. Juga ditambah dengan revolusi 4.0 ini juga mengubah ritme perkembangan teknologi dunia ini. Ditambah dengan kayak perkembangan teknologi lagi pesat-pesat banget nih karena adanya AI ini kan. Juga ditambah penelitian juga marak banyak dibicarakan tentang AI ini karena kan sangat meresahkan. Nah, maka dari itu kayak otomatisasi sekarang ini seperti yang akan teman aku bicarakan ini tuh akan banyak dikembangkan. Jadi gitu sih. Iya, Gimana? jadi kayak sebenarnya pada dasarnya kan AI itu dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia atau rutinitas manusia sehari-hari kan. Kayak contohnya nih, misalnya kayak yang udah kita tahu Tesla nih, buatan Elon Musk di bidang otomotif. Kayak dia kan membuat mobil dengan ada kayak autopilotnya gitu kan. Jadi kayak sekarang kita nggak perlu driver atau supir lagi. Jadi kayak misalnya kita udah capek nyetir, tinggal nyalain mode autopilotnya udah bisa nyampe di tempat tujuan kita. Karena kan dia bisa mendeteksi kayak ada kendaraan di depan, bahkan sampai binatang pun bisa kedeteksi gitu. Terus yang kedua tuh ada juga yang kalau kita tahu kemarin ada berita-berita tentang drone pengantar paket kayak yang dari Amazon itu. Jadi mereka ngantar paketnya udah pakai drone, jadi udah nggak pakai kayak ngetok-ngetok rumah paket itu udah nggak ada rumah ya, jadi ya. tuh. Jadi kayak udah banyak sih zaman sekarang yang udah menggunakan teknologi pengembangan AI itu. Tapi sayangnya itu ternyata berdampak bagi kehidupan manusia, kayak contohnya khususnya ke pekerjaan manusia sih. Mau disalahgunakan ya berarti. Iya, Jadi ada dampak positif dan negatifnya. betul. Nah, jadi gitu guys pendapat mereka tentang perkembangan AI. Makasih ya Raquel dan Iren udah mau datang ke sini buat ngutarain pendapat kalian. Terima kasih. Nah, kalau di materi sebelumnya kita membahas tentang bagaimana AI itu muncul. Di sini kita udah ada dua teman kita nih yang akan bahas hal yang baru. Tapi sebelum itu, biarkan mereka berdua memperkenalkan diri dulu. Silakan beruan sis. Hai guys, aku Selin. Hai guys, aku Belis. Jadi di sini mereka ini bakal menjelaskan tentang baik buruknya nih AI di kehidupan mahasiswa. Mungkin boleh langsung saja dijelaskan? Oke, yang pertama itu yang positifnya. Ini menurut saya tentang pengalaman saya sebagai mahasiswa. Itu yang pertama meningkatkan produktivitas, di mana produktivitas ini meningkatkan produktivitas manusia untuk menjalankan sebuah proses di mana mereka menggunakan sistem atau alat yang lebih canggih. Ini apa sih contohnya? Menurut saya ini contohnya ChatGPT gitu. Ya, satu. Itu yang pertama. Yang kedua itu meningkatkan pembelajaran. Di mana AI ini kan kita tahu kan lebih canggih daripada manusia. Jadi dia menurut saya apapun yang kita cari, apapun yang mau kita pelajari ada di situ. Jadi menurut saya meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Ini contohnya apa sih dalam kemahasiswaan atau proses pembelajaran sehari-hari?
di kampus itu menurut saya ada satu, yaitu seminar apa ataupun webinar itu bisa masuk dua-duanya, yang dimana kan ini mengacu kita untuk membantu kita untuk lebih berproses dalam proses pembelajaran yang lebih baik, yang dimana itu pembicaranya bisa ada dari luar maupun dari dalam universitas begitu. Nah, dampak positifnya tuh udah disampaikan sama Belis nih. Nah, terus dampak negatifnya tuh gimana sih, Selin? Nah, itu ada beberapa hal, tapi yang lebih intinya itu ketika AI muncul di mahasiswa, itu yang pertama mahasiswa bakal jadi malas dan tidak mau untuk improve kualitas mahasiswa itu sendiri. Terus yang kedua itu bisa berpengaruh pada etika mahasiswa. Terus yang ketiga kurangnya pergantian pekerjaan gitu. Nah, kalau misalnya AI itu masuk di mahasiswa, lingkungan mahasiswa, yang tadi aku sempat singgung ada berpengaruhnya etika dan lain sebagainya, itu yang pertama membuat mahasiswa itu malas dan kurang berkembang untuk mau mencari tahu kualitas mahasiswa itu gimana gitu. Dan itu juga bakal berdampak ketika mereka lulus untuk mencari pekerjaan gitu, karena adanya kecerdasan yang begitu membuat mahasiswa ini enjoy, bahkan pun kayak menikmati zona nyamannya mereka gitu. Terus itu juga bakal berpengaruh pada etikanya. Nah, yang dimana mereka bakal seenaknya gitu sama seseorang ataupun kurang menghargai seseorang dan lain sebagainya. Tapi ketika AI ini datang juga di lingkungan mahasiswa, itu ada faktor, bukan faktor, tapi contoh kecilnya. Kayak misalnya di kelas nih, dosennya ngasih kita tugas. Tapi ketika ada AI-nya ini datang di mahasiswa, kita kayak seenaknya ya kayak, oh ya udah nanti bakal ada ini. Kita nggak improve dulu pikiran kita tuh gimana, karena kita masih terpikat pada zona nyaman gitu. Nah, makanya itu kalau semakin hari kita mengikuti arusnya AI ini dalam mahasiswa, itu bisa berbahaya di mahasiswa gitu. Jadi hal ini kira-kira cukup menarik buat mahasiswa ya. Jadi sangat berkaitan dengan kehidupannya, tergantung kita memanfaatkan AI itu dengan baik ataupun malah itu justru menjadi senjata buat diri kita sendiri. Jadi sebenarnya itu juga tergantung dari diri kita ya sebenarnya ya. Benar. Mungkin ya itu cukup berkesan bagi kehidupan mahasiswa dan sangat relate banget kan sama kehidupan mahasiswa. Mungkin terima kasih udah nyampein kayak gitu. Kita langsung aja lanjut ke berikutnya. Nah, jadi di sini kita kedatangan dua teman kita lagi yang mau membahas tentang sesuatu nih. Jadi pertama-tama boleh langsung perkenalkan namanya. Halo, aku Jolin. Aku Efrata. Nah, di sini mereka bakal ngebahas tentang dampak AI di kehidupan manusia kalau AI itu nggak ada, apalagi di mahasiswa ya. Nah, tadi kan kita udah dengar dari Belly sama Selin tentang dampak negatifnya AI nih di kehidupan mahasiswa. Jadi mereka ini bakal mutarain pendapat mereka tentang kalau AI ini nggak ada, gimana sih kehidupan mahasiswa itu? Jadi kan kalau misalnya nih, kalau AI itu nggak ada di kehidupan mahasiswa tuh lebih giat belajar ya. Apalagi misalnya nih, kan aku anak HI, lebih kayak kita tuh lebih gencar cari-cari jurnal segala macam dari artikel-artikel lainnya. Nah, kalau misalnya AI ada, itu tuh kita lebih malas gitu. Cuman kalau misalnya nih AI nggak ada, cuman ada teknologi nih yang lebih maju dari AI dan ChatGPT, itu kemungkinan besar bakal lebih berdampak negatif kan bagi mahasiswa. Karena kayak pakai ChatGPT dan AI aja tuh bikin mahasiswa tuh semakin males. Apalagi dengan teknologi yang makin maju, yang makin benar-benar berkembang gitu loh. Jadi misalnya kayak pasti mahasiswa semakin lebih males, semakin lebih nantilah pakai teknologi ini aja udah langsung bisa. Padahal tuh kayak mahasiswa tuh dilatih untuk kritis, dilatih untuk semua tuh kita buka dari sumbernya langsung, seperti jurnal maupun buku-buku, bukan dari teknologi yang lebih maju itu. Wah gitu ya, ternyata tuh ada dampak positifnya nih kalau AI itu nggak ada di kehidupan manusia, apalagi mahasiswa ya, hampir mirip-mirip ya. Oke, makasih ya Jolin sama Efrata udah mau datang ke sini buat mutarain pendapat kalian. So, introduce yourself guys. Hai guys, aku Yabu. Halo, aku Josafat. Halo, aku Dimas. Nah, dari tadi kita itu udah ngedengerin pendapat dampak AI di kehidupan mahasiswa nih. Nah, sekarang itu yang lagi rame-ramenya tuh dampak AI itu udah
ada di dunia entertain. Oh, Nah, terus kayak gimana sih Tan menurut lo? mungkin itu memang sudah selayaknya berkembang ya di dunia entertain, dan di sini tuh kita udah nyediain nih orang-orang yang kira-kira tahu masalah kayak gitu-gituan. Jadi aku punya pertanyaan nih buat kalian bertiga. Di dunia entertain sendiri, apakah ada dampak negatif atau positifnya? Mungkin kalian tahu, bisa dijelasin dong? Oke, nanti ngomongin tentang AI di industri hiburan, kalian tahu nggak sih kalau sekarang di Korea ada girl group namanya Pandora, cuma dia girl group tapi AI. Tapi di sini aku mau ngomongin apa yang jadi concernku tentang bagaimana dengan adanya Pandora ini itu akan membuka perspektif baru agensi-agensi, apalagi kalau kita ngomongin industri hiburan. Korea kan emang tepatnya kan tuh emang jadi budayaan mereka. Nah, apa yang jadi concernku ini, gimana sekarang agensi udah lagi nggak nyari calon-calon trainee untuk mereka debutkan, tapi mereka carinya pemrogram AI. Wow, sekarang kayak gitu ya, kasihan dong ya trainer. Ya, apalagi kalau kita dengar trainee yang setauku mereka kan juga usahanya kan bener-bener nggak main-main kan. Ada yang dari kecil masuk agensi, terus juga setauku mereka juga ini kan penanganannya nggak gratis juga, hitungannya mereka ngutang kan ya. Nah, tiba-tiba diserobot sama AI. Kalau menurut Ibu? Selain itu juga kan ini juga berdampak negatif juga sih menurutku pada idol-idol yang udah latihan. Kan idol-idol itu kan udah diberi kemampuan ya, anugerah gitu. Terus dengan adanya teknologi ini otomatis itu membatasi kemampuannya mereka untuk mereka kembangkan kayak gitu. Iya sih, kasihan mereka yang udah latihan bertahun-tahun malah digantiin sama AI gitu. Tapi jangan salah, kita kan sebagai generasi muda nih, kita pasti punya ide-ide yang lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Nah, dengan hadirnya teknologi AI ini, kita dapat mengembangkan ide-ide kreatif kita untuk menciptakan hal-hal baru. Seperti contohnya yang tadi, ada girl band dari Korea. Dengan adanya teknologi itu, kita jadi nggak bosan tuh untuk melihat performnya mereka. Kalau kita lihat secara langsung, secara talent, kita kan kadang merasa bosan nih, kok cuman gini-gini gitu kan. Tapi dengan adanya teknologi AI ini, kita jadi merasa lebih, wah ada yang beda nih dari perform mereka, dari talentnya mereka. Nah, ada juga nih, kita juga dapat meminimalisir budget yang ada. Kalau kita misalnya untuk talent tadi yang dikatakan oleh Josafat, itu kan kita emang si talent itu difasilitasi, tapi dalam tanda kutip itu utang kan. Nah, dengan adanya teknologi ini, kita dapat meminimalisir budget yang ada, sehingga budget yang ada itu bisa dialokasikan ke hal yang lainnya gitu. Itu sih kalau dari menurut aku. Iya memang sih seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai adanya dampak negatif dan positifnya. Tapi gimana kita melihat itu sebagai peluang dan kesempatan. Tetapi kita harus melihat juga sih apakah dampak positifnya yang lebih besar atau dampak negatifnya, sehingga itu tidak merugikan masyarakat kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu tuh Tan, pendapat mereka tentang AI di dunia entertain. Oke, makasih ya guys udah mau hadir di sini buat ngutarain pendapat kalian. Terima kasih. Nah, jadi gitu Tan, pendapat teman-teman kita tentang dampaknya AI terhadap kehidupan mahasiswa dan juga lapangan pekerjaan nih. Jadi kesimpulannya tuh gimana sih Tan? Jadi kesimpulannya sendiri, AI itu sebenarnya hal yang baik atau buruknya itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita mau menggunakannya dengan baik, kalau kita menggunakannya dengan baik, kita bisa membuat diri kita berkembang. Sedangkan kalau kita menggunakannya dengan buruk dan justru malah bermalas-malasan, itu akan menghambat kita. Betul nih, apalagi di kehidupan zaman sekarang itu AI itu nggak bisa dipisahin dari kehidupan manusia. Karena AI itu bisa membantu pekerjaan manusia supaya lebih ringan. Nah, jadi gitu guys, kita tuh nggak bisa buat nyalain AI. Nah, jadi kita juga harus belajar gimana sih cara mempergunakan AI itu supaya kita juga ikut berkembang dan supaya lapangan pekerjaan yang ada sekarang itu kita juga bisa mendapatkannya dengan cara kita tahu bagaimana kerja AI. Nah, kayaknya cuma itu aja sih yang kita bisa sampaikan sekarang. Iya, itu aja sih kayaknya. Mungkin itu aja dari kita dan see you.